Ketemu lagi dengan QWERTY Channel. Channel ini berisi tentang kegiatan dan informasi seputar dunia pendidikan pada tingkat SMP. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi para rekan guru semuanya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan adalah pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Ini adalah materi prakarya kelas 8 semester 2. Langsung saja. Pengertiannya adalah produk hasil samping itu adalah produk sekunder yang dihasilkan selain produk utama. Jadi hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbi itu ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi produk pangan. Jumlah dan kualitas produk samping umumnya jauh lebih sedikit dan kualitasnya juga lebih rendah daripada produk utama. Nilai dari produk sampingan lebih kecil dari produk utama. Jenis, kandungan, dan manfaat. Yang pertama adalah Bekatol. Bekatol atau rice bran memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh dikarenakan kandungan gizinya yang luar biasa. Dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling, diperoleh hasil samping berupa sekam antara 15-20%. Terus Bekatol sekitar 8-12% dan menir kurang lebih 5%, merupakan bagian beras yang hancur. Proses penggilingan butiran padi bagian dalam menghasilkan Bekatol atau rice bran, yaitu bagian kecil endosperm berpati yang merupakan kulit ari butiran padi dengan tekstur halus. Proses pemisahan Bekatol dari bagian beras dikenal sebagai penyosoan atau polishing. Yang nomor 2 adalah ampas kedelai. Ini dari kacang-kacangan. Susu kedelai dibuat dengan menggiling kacang kedelai sehingga menghasilkan cairan putih yang merupakan susu kedelai. Hasil samping dari penggilingan kacang kedelai menjadi susu berupa limbah kacang kedelai atau tepatnya dikatakan sebagai ampas kedelai. Jadi ampas kedelai ini ternyata masih mengandung gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan, antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan juga mengandung asam amino lisin dan metionin serta vitamin B. Yang nomor 3 adalah kulit singkong. Ini dari umbi-umbian, adalah bagian tanaman singkong yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, yaitu umbi dan daun singkong. Persentase jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8% sampai 15% dari berat total singkong dan mengandung 74% nutrisi dan serat kasar 15%. Kulit singkong yang biasanya dibuang dapat diolah kembali menjadi berbagai macam sajian lezat, antara lain butter puding, ketimus, tumis kulit singkong, dan perkedel kulit singkong. Yang nomor 4 adalah daun ubi jalar. Daun ubi jalar mengandung polifenol yang dapat mencegah penyakit jantung dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, serta dapat juga mengobati diare, sakit perut, mual, dan demam. Kulit umbi memiliki kandungan protein maupun serat yang tinggi dan
banyak mengandung air. Adapun daun ubi mengandung karbohidrat, serat, protein, kalsium, dan zat besi. Selain itu, daun ubi juga mengandung beta karoten dan lutein yang berguna bagi kesehatan mata. Untuk selanjutnya adalah teknik pengolahan. 1. Teknik pengolahan makanan panas basah atau disebut moist heat. Teknik pengolahan ini adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Yang nomor 2 adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini adalah menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, menumis, memanggang, membakar, dan roasting. Terus selanjutnya adalah teknik pengawetan. Yang nomor 1 adalah pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik ini merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengeringan. Yang nomor 2 adalah pengawetan dengan suhu rendah. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah dengan cara memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Proses pengawetan dengan suhu rendah ada 2 macam, yaitu pendinginan atau cooling dengan suhu antara 20 derajat Celcius sampai -10 derajat Celcius. Dan pembekuan atau freezing dengan suhu antara -120 derajat Celcius sampai -240 derajat Celcius, serta pembekuan cepat atau quick freezing. Selanjutnya adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi yaitu dengan cara dipanaskan, misalnya merebus atau menggoreng suatu bahan makanan berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan. Proses pemanasan dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu proses pasteurisasi, sterilisasi, dan blanching. Teknik pengawetan yang terakhir adalah pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan dan contohnya. Nomor 1, bangkit bekatul. Bahan yang diperlukan antara lain kelapa parut, tepung bekatul, telur, gula pasir, vanili, dan sedikit garam. Proses pembuatannya yang pertama dengan mencampur kelapa parut dan tepung bekatul, lalu disangrai hingga matang. Setelah itu, kocok telur, gula, vanili, dan sedikit garam hingga mengembang. Kemudian campur bersama adonan bekatul yang telah disangrai. Tuang adonan ke dalam cetakan dan panggang hingga matang. Lalu sajikan bersama teh manis hangat.
Contoh yang kedua adalah tempe gembus. Untuk perencanaan membuat tempe gembus sebagai teman sarapan nasi goreng. Pelaksanaan atau pembuatan bahannya: ampas kedelai 500 gram, ragi tempe 1 sendok teh. Alat-alatnya: plastik, tusuk gigi, panci kukusan, nampan, wajan dan sotil penggorengan, serta rak kawat dan serbet. Untuk proses pembuatan: pertama, masukkan ampas kedelai pada panci kukusan yang di bagian bawah sudah dikasih air dan kukus selama 30 menit. Ampas kedelai sangrai diangkat dan dinginkan pada nampan secara merata. Setelah dingin, kukus ampas kedelai sangrai tadi hingga kering. Angkat ampas kedelai kukus dengan nampan secara merata dan dinginkan dengan cara dianginkan. Setelah ampas kedelai dingin, beri 1 sendok teh ragi dan campurkan secara merata. Untuk pencampuran dengan ragi ini tidak boleh menggunakan tangan secara langsung, yaitu kita gunakan sotil tadi untuk mencampurkan ampas kedelai ini dengan ragi. Setelah itu, masukkan ampas kedelai bercampur ragi pada plastik dan rapatkan. Lubangi kedua permukaan plastik dengan menggunakan tusuk gigi agar ada rongga udara. Letakkan plastik berisi ampas kedelai di atas rak kawat yang sudah di bagian bawahnya dikasih serbet dan diamkan selama 2 sampai dengan 3 hari. Untuk penyajian tempe gembus perlu dimasak terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menggoreng secara langsung atau dibuat tempe gembus goreng tepung yang diberi bawang putih cincang halus, garam dan irisan daun bawang. Untuk pengemasan bisa memakai wadah styrofoam yang dialasi kertas nasi coklat atau wadah kotak plastik. Untuk selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Tujuan dari pengemasan: 1. Membantu mencegah atau mengurangi kerusakan. 2. Melindungi produk yang ada di dalamnya. 3. Melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik berupa gesekan, benturan, ataupun getaran. Yang keempat adalah tujuannya untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Persyaratan dari suatu pengemasan: 1. Kemasan harus bisa mewadahi produk. Untuk yang kedua adalah kemasan harus bisa melindungi produk. Di sini ada gambar contoh pengemasan. Yang sebelah kiri ini adalah pengemasan dengan plastik, kotak plastik. Untuk yang sebelah kanannya adalah pengemasan dengan menggunakan styrofoam. Oke anak-anak, untuk video kali ini sudah cukup. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.